pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan yang di Indonesia itu datanya yang sudah lama ya. Data lama itu bahwa yang termasuk ke dalam zona kuning, oranye dan merah itu kurang lebih 94%, sedangkan yang termasuk ya zona hijaunya ya itu kurang lebih ada 6%. Nah di sini ada ketentuan ya. Sementara di kita sekarang itu masih zona kuning ya, masuk zona kuning ya. Berarti zona kuning itu berdasarkan dari aturan ini yaitu kita dilarang melaksanakan tatap muka ya. Nah baik untuk MPLS maupun dengan KPM. Ya. Ini yang juga disampaikan dalam Pikom kemarin, kalau nggak salah itu yang ikut kemarin Pak Upos ya. Pak Upos juga ikut dalam Pikom di KCD. Rangkumannya sudah juga disampaikan bahwa untuk di KCD 8 itu mengenai PLS dan itu tidak diperkenankan untuk dilaksanakan tatap muka. Ya baik ya. Kita lanjutkan ya. Nah, seandainya kita ada di zona zona hijau ya. Ini pun tidak serta-merta mudah gitu melaksanakan. Ya. Bila kita ada di sini ya, kabupaten atau kota dalam zona hijau ya. Ini kalau tidak jelas ini ya. Kalau tidak ada izin dari sini ya, ini tidak bisa kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi kita masuk dalam ini ya. Peserta didik yang melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Seandainya ini ada izin, berarti ya masuk dalam Pemda atau Kanwil, Kemenag atau yang ini ya Pemda aja. Kalau ini mungkin dari provinsi ya. Ini dari Pemdanya. Sekarang kalau dari Pemda juga tidak, maka masuk ke sini. Kalau dari Pemda ini ya, maka masuk ke sini. Yaitu satuan pendidikan harus ya memenuhi semua daftar periksa. Ini untuk ya siap pembelajaran tatap muka. Kalau ini tidak terpenuhi, maka juga masuk ke sini. Belajar dari rumah. Kalau dari sekolah siap ya, ini mulai dari yang kita ketahui dari protokol kesehatan ya, dari depan ya kan semua disemprot dulu dengan desinfektan ya semua secara rutin. Kemudian juga disiapkan tatap muka untuk cuci tangan, anak-anak juga disiapkan masker, gurunya juga disiapkan masker, ya, semua itu ya. Kalau itu ya maka masuk dalam ini. Yang terakhir yaitu ada enggak atau orang tua itu setuju atau tidak ya, untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kalau keempatnya ini menyetujui ya, maka peserta didik mulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Tapi seandainya ada sebagian orang tua yang tidak menginginkan anaknya untuk bertatap muka, itu jangan dipaksa, ya. Tetapi kita tetap melayani untuk pembelajaran dari rumah. Nah ini ya Ibu dan Bapak, ini untuk mengingatkan saja ataupun gambaran ya, bahwa kurang lebih seperti ini. Nah kemarin itu banyak
ya dari kita bagaimana triknya untuk melaksanakan MPLS, karena keluhannya ya termasuk anak-anak itu sendiri katanya sudah daftar, tapi bagaimana sekolahnya, bagaimana siapa gurunya, kenal juga enggak gitu kan. Kemudian anak-anak yang sudah terlebih dahulu daftar di sekolah kita ya, tapi apakah mereka itu ada nggak registrasi ulang? Nah, seperti itu yang menjadi masukan-masukan bagi kami, sehingga bagaimana trik-trik yang harus dilaksanakan untuk kelas 10 baru. Seandainya kita masuk dalam zona hijau ya, tahapan pembelajaran ini pun secara bertahap ya. Malah informasi yang baru dari Pak Nadiem ya, itu pada tahap 1 itu SMA dan sederajat. Ya, kalau di sini kan SMA, SMK, MA, MA dan ada SMP kan. Justru dari yang baru itu SMP itu masuk dalam tahap yang kedua setelah tahap yang ke-1. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu SD. Setelah SD baru PAUD. Jadi tidak seperti yang di sini, ini lebih. Dan apabila ya dilaksanakannya pembelajaran secara tatap muka, kemudian terjadi ada kasus yang baru, maka sekolah itu kembali menutup pembelajaran tatap muka, kembali kepada belajar dari rumah. Nah, itu kan. Nah, ini kan seperti ini kan zona merah jelas dilarang ya. Kemudian kalau yang ini pembukaan asrama ini mungkin nggak ada ya yang pondok ya. Kalau asrama itu 100%, masa transisi itu nggak boleh dilaksanakan. Nanti pada masa pembiasaan baru. Nah, daftar cek ini mungkin bisa dilihat juga di ini, di apa tuh, di Dapodik ada kalau nggak salah ya Ibu ya. Ini yang pertama ya, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Pertama dari toilet, bagaimana sarana cuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun atau cairan cuci tangan, dan disinfektan. Kemudian yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, bagaimana ada puskesmas, klinik, rumah sakit, dan yang lainnya. Kemudian kesiapan menerapkan area wajib masker, ya, masker kain atau masker tembus pandang, ya, bagi yang memiliki peserta didik disabilitas ya, rumah. Kemudian memiliki termogan, ya, pengukur suhu. Ini sudah setiap sekolah sudah punya ya. Kemarin saya lihat di Bakti Kencana sudah ada ya. Kemudian pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu memiliki kondisi medis penyerta ya yang tidak dikontrol. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan. Penerapan jarak kalau angkot ya bertubuh itu tidak memungkinkan. Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Kemudian dan belum menyelesaikan isolasi mandiri 14%. Kita juga. Kemudian membuat kesepakatan bersama komite ya, komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, ini kayak
Kemudian pembelajaran tatap muka di zona hijau itu dilaksanakan oleh dua fase, sepertiga ya. Waktu mulai paling cepat bagi yang memiliki kesiapan, ya kondisi kelas, jadwal pembelajarannya harus ada ya. Nah ini kemudian pembelajaran tatap muka di zona hijau, tapi kita rasanya belum ada ya ini. Ini perilaku yang wajib ya. Kemudian kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap COVID dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID, termasuk pada orang yang serumah dengan keluarga kesatuan. Ini untuk 2 bulan yang pertama. Kantin tidak diperbolehkan. Kemudian kegiatan-kegiatan olahraga juga tidak diperbolehkan. Ini masih transisi ya. Kemudian kegiatan selain kegiatan belajar mengajar itu juga sama tidak diperbolehkan. Nah ini yang termasuk ya penekanan alokasi terkait COVID ya. Nah ini kalau ini sudah berubah lagi ya kayak yang ini sekarang bebas tergantung daripada pendidikan. Nah itu kalau kita dalam zona yang hijau, tapi kalau seandainya ya, Bapak dan Ibu ya, seandainya kita masuk dalam zona kuning ini berarti tidak diperkenankan dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu bentar ya, kita buka. Kita coba ini kalau ini ya, pedoman dari pembelajaran yang dari rumah ya, ini mohon juga disampaikan dan ini dapat dituangkan dalam dalam kurikulum ya. Ya kita langsung saja pada ini. Nah, bagaimana kalau kita melaksanakan pembelajarannya? Belajar dari rumah. Nah, di sini ada 2, Bapak dan Ibu ya. Ada 2, yang pertama adalah melalui daring, yang kedua melalui luring. Ya. Tapi keduanya tetap ya pelaksanaan belajar itu dari rumah. Kemudian kalau melalui daring ya, nah kita rinci satu persatu sini ya. Ada tahap persiapan dan juga ada tahap pelaksanaannya. Nah, pada tahap persiapan seperti biasa kita ya para wakasek ya atau stafnya
Kemudian membentuk jadwal pelajaran. Ya biasa ya, baik itu dari guru maupun siswa punya jadwal pelajarannya. Kemudian yang keduanya, B-nya memiliki petunjuk pelaksanaan daring atau luring. Kemudian yang ketiga, memiliki bahan ajar yang dilengkapi dengan langkah-langkah pembelajaran. Berarti anak-anak sebelumnya mempunyai bahan ajar juga. Apakah itu bisa dengan modul ataupun dengan ya bisa secara ini ataupun bahan pembelajarannya yang di WA-kan ke anak dulu ya. Terus memiliki alat komunikasi dan kemampuan akses internet ya. Kemudian memiliki kontak person dengan guru atau teknik sekolah yang lain. Nah, ini persiapan untuk siswa ya. Jadi tetap bahan ajar itu mereka miliki sebelumnya. Kemudian kalau guru ya jelas yang pertama menyusun program ya, program BDR. Kemudian bahan ajar. Nah, ini yang dikembangkan oleh guru dengan taraf berpikir tingkat tinggi ya. Jadi mulai dari analisis dan penciptaan ya. Kemudian memiliki evaluasi, ada alat evaluasinya ya. Ini dalam soal yang hot. Karena di sini itu tidak hanya sekedar memindahkan apa yang ada dari buku ke catatan, tetapi di sini tahap berpikirnya. Ini yang harus kita biasakan. Dia untuk guru nih ya, memiliki pembelajaran multimedia dengan memanfaatkan berbagai medsos ya. Silakan mau menggunakan apa saja ya, mau Google Meet, mau kayak ini ya Zoom, kemudian WA, Instagram atau Telegram ya, juga bisa. Kemudian model pembelajaran yang direkomendasikan tetap ya, apa yang direkomendasikan pada kurikulum 2013. Nah, begitu juga untuk kepala sekolah dan manajemen. Kenapa? Ya nanti kita akan coba ya bahas sedikit tentang kepala sekolah itu sangat fokus sekali ya yang kita harapkan. Nah ini jelas ya, ini ada tim pengembangnya ada ya, teknik pembelajaran daring, menentukan tekniknya, menetapkan protokol kesehatan, mengalokasikan biaya pembuatan modul yang berbasis keterampilan. Jadi mengalokasikan pelatihan pembuatan soal, kemudian mengalokasikan biaya. Oke, dan seterusnya. Kalau pengawas ini gampang sekali ya, membuat program monitoring ke sekolah-sekolah, tapi secara daring juga ya. Dia membuat alat evaluasi periodik ya dan pelaporan. Nah, di sini juga ada ini ya, disosialisasikan kepada orang tua. Tolong anggarannya ditambah untuk anaknya ya. Kemudian infrastruktur, alat komunikasi dan seterusnya ya. Ruang yang nyaman ya. Ini Bapak sendiri ini ada di belakang ya. Bukan di rumah tapi di ruang belakang. Yang jauh makanya agak sepi ya. Paling juga ayam berkokok. Nah, kemudian pada saat pelaksanaannya, nah ini ya langkah-langkahnya ini. Langkahnya sebelum melaksanakan pembiasaan pembelajaran, akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini boleh ditampilkan pada saat itu lagu Indonesia Raya dulu. Kita enggak ya dari tadi. Ya, lagu Indonesia Raya pada awalnya ya, kemudian literasi dan berdoa. Ya. Kemudian melaksanakan instruksi pembelajaran sesuai dengan pendekatan. Nah, langkah-langkahnya yang harus disampaikan ya. Ya misalkan
Langkah-langkahnya yang pertama itu pelajari modul. Ya. Mulai dari judul, tujuan, ya, kemudian cara mempelajari modul, kemudian baca materinya, kemudian evaluasi dan periksa hasilnya berapa. Kalau seandainya masih kurang ya dari KKM-nya, maka dibaca kembali dengan itu dilakukan berulang-ulang. Tapi tentunya itu hanya petunjuk saja karena kita terbatas dari waktu. Ya. Mereka melaksanakan seperti itu. Jadi melaksanakan pembelajaran ini ya di sini lebih banyak mengarahkan. Nah, ini lebih banyak melakukan komunikasi dua arah ya dengan cara apa tuh menyapa mereka juga kan itu waktu udah habis. Dan melakukan pembelajaran yang mengerjakan soal secara virtual untuk anak ya. Kemudian guru juga sama ya. Nah ini tahap-tahapnya mengecek kehadiran, bagaimana ya. Kemudian mengarahkan kegiatan pembiasaan, langkah-langkah pembelajaran, menjelaskan hasil yang harus dicapai. Nah yang harus dicapai ini perlu ditekankan. Membahas jawabannya, paling juga ini membahas jawaban. Kenapa jawabannya? Kenapa jawabannya? Nah di sini membuka ruang dialog. Kepala sekolah sama pengawas, orang tua ya, katanya infrastruktur. Nah ini untuk kurikulum. Dalam pembuatan jadwal ya, ini jadi fokusnya tetap pada kurikulum 2013, tetapi di sini tidak berorientasi pada target kurikulum. Ya. Pokoknya bolehlah pemilihan materi yang tentunya yang lebih cenderung pada keterampilan. Ya. Mereka seperti tidak bosan di rumah kan kalau mengerjakan itu, ya mereka membuatkan nanti hasilnya, menginformasikan hasilnya. Kemudian lebih cenderung pada tadi ya, pendidikan karakter, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, religius dan keterampilan berpikir. Lalu menggunakan pendekatannya kolaborasi ini yang kolaborasi ya. Ya karena ada dialog ya, kemudian menggunakan multimedia dan durasi pembelajarannya per hari. Nah ini Bapak dan Ibu maksimal ya 4 kali 45 jam pelajaran. Mungkin jam pelajaran itu kan menit ya, 45 menit ya. Jadi sehari itu masuk jam berapa, keluar jam berapa. Jadi tidak seperti kalau biasanya kan di kita itu sehari itu sampai 8 jam pelajaran. Jadi waktunya lebih mepet ya. Kemudian proses pembelajarannya, nah ini yang ini ya, melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, komunikasi, kreatif, terus kemampuan idenya ya, kritis ya. Dan seterusnya, kemudian penilaiannya kalau mau dengan CBT ya boleh. Nah itu untuk yang daring. Nah sekarang bagaimana kalau itu tidak terpenuhi, ya kita gabungan dengan luring. Tahap persiapannya sama seperti tadi ya. Ini ada jadwal, memiliki bahan ajar, untuk guru juga sama, gitu kan. Kemudian ini kepala sekolah juga sama yang menetapkan protokol kesehatan pelayanan. Kemudian pengawas, orang tua, infrastruktur. Nah, di sini aja dalam pelaksanaannya guru ya. Yang pertama membuat petunjuk teknis kegiatan belajar luring, ya luring mandiri.
kemudian pemantauan, kemudian 3 melakukan dan mengerahkan kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, ya. Kemudian gerakan masyarakat sehat, ya, dalam pengembangan pendidikan karakter. Kemudian menyediakan waktu berkumpul dengan peserta didik secara terbatas. Nah ini kalau luring ya. Jadi anak-anak itu tetap di rumah, tapi guru ya, mengunjungi, ya, berkumpul dengan peserta didik ya secara terbatas. Nah, ini rawan ya untuk kepada yang guru. Ada juga yang dibalik ya, misalkan 5 orang anak itu untuk produktif ya ke sekolah. Ada juga yang dibalik seperti itu, terjadwal kan untuk produktif. Dia melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik ya kualitatif terhadap hasil pembelajaran. Kepala sekolah ini untuk kurikulum juga sama ini. Nah, yang jelas di sana dalam monitoring evaluasi itu yang dilaksanakan oleh ini ya, oleh kami ya. Monitoring ya, program monitoring biasa ini ya. Menggunakan daftar checklist atau angka periodik ya, evaluasi, ada juga sanksi teguran, ada lisan tertulis dan sanksi administrasi. Nah, ini Ibu dan Bapak kaitannya dengan metode yang dilaksanakan untuk pembelajaran daring ya, melalui daring dan luring. Kemudian kita mensikapi juga bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, oleh Pak Menteri yang berkaitannya dengan bahwa sekolah ya, bahwa kepala sekolah itu harus seperti Center of Excellence katanya gitu kan, yaitu di sini dapat mengelola mengembangkan peluang kerjasama dengan industri dan dunia kerja. Jadi berarti peluang di sini adalah bisa dilakukannya, ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh kita. Hanya mungkin dalam jumlah yang terbatas ya. Kalau di sini yang diharapkannya terlaksananya yaitu pernikahan massal itu syaratnya ya. Yang pertama bahwa kurikulum ya, KTSP itu disusun bersama industri. Berarti kurikulum batang tubuhnya sama ya. Dan materi pelatihan dan sertifikasi ini resmi masuk dalam kurikulum. Kemudian yang kedua ya, tadi kurikulumnya disusun bersama industri. Yang kedua guru tamu ya dari industri itu rutin mengajar di sekolah. Kalaupun tidak ya, ini program magang harus terstruktur, yaitu Ibu dan Bapak. Kemudian komitmen kuat yang resmi, industri itu akan menyerap lulusan kita. Kemudian program beasiswa dan ini jembatan bagi pihak industri. Jadi di sana ada saling menguntungkan. Sementara industri itu kan memerlukan tenaga-tenaga ahli, ya. Mereka tetap harus melakukan pelatihan. Nah, sekarang kalau kita ada bisa kolaborasi dengan mereka ya, maka dana pelatihan itu dilaksanakan untuk sekolah. Yaitu Bapak dan Ibu ya, kaitannya dengan ini ya. Nah, kita tutup dulu ini ya. Tutup dulu. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan dulu.
atau nanti kita ingin melihat apa yang tadi disampaikan itu bagaimana bisa diimplementasikan, bagaimana bisa direncanakan, dimasukkan dalam kurikulum satuan pendidikan dan bisa diimplementasikan ataupun dilaksanakan untuk tahun ajaran yang baru, termasuk mulai dari MPLS sampai dengan pembelajaran tahun ajaran baru. Ya, sementara itu dari Pak Asep, mangga pemiayaan ditaroskeun pamit aya, mohon kan disiapkan untuk dari Pak Irfan ya, nanti ya ingin gimana gambaran dari data SP minimal dari daftar isi dan dasar hukumnya saja yang sebagai acuan kita. Kemudian nanti yang sudah itu Pak Dudi yang ada juga. Pak Dudi. Oh, ini Pak Dadang ada ya? Pak Dadang, Wilujeng Pak Dadang dan sekolah ya. Ya, mangga Ibu dan Bapak. Sementara di chatting, lihat dulu chattingnya. Siap mulai, Pak Asep sudah siap mulai ya. Kemudian informatika sudah siap, kemudian dari Anur, dari Bapak dan Ibu, kecuali pada nyarios, nah Pak Asep kayak gitu ya. Kemudian dari informatika juga ya, daftar hadir atas biasa. Ini daftar hadir ya Ibu dan Bapak, mohon diisi daftar hadirnya. Ya, kalau tidak ada, ini ingin ada gambaran dari Pak Irfan dulu atau Pak Dudi dulu atau siapa aja yang sudah mengadakan perubahan-perubahan dari tim pengembang kurikulum. Ya, silakan Pak Asep. Ya, Assalamualaikum. Maka kanu bade ada penyampaian biasa di raiskan kayak kuabli di unmute. Kanggo paparan kurikulum bade ti saheula. Ti Pak Irfan heula mangga. Mangga Pak Irfan. Betul. Gelap. Can gelap. Kami nama. So. Assalamualaikum, sedayana. Ya kali itu kan ke orang gini. Wilujeng siang sedayana. Oke ke Bapak pengawas Pak Upan, sareng ke Bapak Ibu kurikulum sekolah binaan Pak Upan. Turun Pak Asep Wahyu parantos nyayogikeun tempat kanggo urang ngarobrol panginten. Bapak Ibu, intinya saja mungkin dari saya di SMK Terpadu Bandung
akhirnya kita harus mengubah konsep lagi Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini sampai hari ini di kami di sini yang terkait di hari-hari sebelumnya memang tetap mau kita terapkan tetapi untuk luringnya jadi kita tetap PDR secara full daring akhirnya karena mengikuti dari KCD gitu. Kemudian mengenai teknis MPLS di SMK di terpadu di sini full daring Bapak Ibu sama sesuai instruksi juga, tetapi ada satu hari kami ke sekolah karena mengingat anak-anak siswa baru kan belum tahu istilahnya belum tahu sekolah atau apa ya gerbang sekolah pun mereka belum tahu gitu. Jadi di hari Senin mohon izinnya juga kepada Bapak pengawas di hari Senin anak-anak siswa baru ke sekolah gitu. Tapi untuk kelas 11 dan 12 tidak diperkenankan untuk ke sekolah terlebih dahulu. Gitu. Artinya ruangan untuk semua ruangan dipakai digunakan oleh kelas 10 yang baru dulu gitu. Karena kita dibatasi satu ruangan 20 begitu Bapak Ibu. Jadi untuk kelas 11 12 di rumah saja. Itu mungkin untuk teknik MPLS dan untuk teknis yang sangat penting sekali untuk pembelajaran ke depannya. Konsep saya mengikuti apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Pengawas yang surat dari dinas dari KCD dari dinas provinsi pertanggal 30 Juni itu sudah sangat simple, artinya surat tersebut setelah disimak dengan seksama kalaupun ada perubahan daring pool memang surat itu tadinya sudah isinya sudah antisipasi begitu Bapak Ibu. Jadi kita mengikuti yang tanggal 30 Juni ya. Barangkali dari SMP Informatika Terbukti Bapak-bapak, Ibu, The Bluetooth device is ready to pair. Ini kan dia. Ayo ngajometing, gak dihapus, Ada ya. Di patokan, yang mutu. Masalahnya ke Pak Ino bilih bade disampaikan. Di unmute Pak Ino. Siap. Aya sarana hakuping. Aku ping Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari Pak Irfan ya. Kalau di SMK Anur itu awalnya memang MPLS ini dibagi beberapa sesi sesuai dengan jurusan, tapi hasil terakhir kemarin Vicon dengan KCD kita tahu semua bahwa pihak KCD itu tidak merekomendasikan ya MPLS dilaksanakan secara luring. Jadi KCD apapun kemarin yang ditanyakan ke pihak KCD, intinya KCD tidak merekomendasikan MPLS ataupun KBM dilaksanakan luring ataupun datang ke sekolah. Meskipun sebelumnya kami dari SMK Anur Ibun itu sudah koordinasi dengan Kapolsek
Pak Karsono waktu itu, dan beliau waktu sebelum ada kemarin dari KCD ya, sebelum ada lonjakan COVID di Jawa Barat, itu sudah mengizinkan gitu, melaksanakan MPLS ke sekolah selama siswanya dibatasi gitu, dibuat sesi. Bahkan dengan Pak Irfan juga sudah kontek-kontekan ya Pak Irfan ya, sudah kontek-kontekan, tapi karena sekarang dari perkembangan terakhir KCD telah secara tidak langsung lah, artinya tidak bertanggung jawab gitu dengan apa yang terjadi, karena KCD itu sudah tidak merekomendasikan, kalimatnya memang tidak merekomendasikan gitu, tidak sampai melarang, hanya tidak merekomendasikan. Tetapi kita juga harus paham, berarti sepenuhnya kalau ada hal-hal yang di luar kondisi yang diinginkan, ya berarti KCD tidak bertanggung jawab begitu, karena sudah menginstruksikan sekolah untuk mengadakan MPLS itu secara daring. Untuk itu tadi kami di sekolah, kepala sekolah, kesiswaan dan juga kurikulum berkumpul ya, berembuk, yang pada akhirnya memang konsep MPLS yang semula akan dilaksanakan di sekolah per sesi itu ya kita ubah menjadi cara daring. Ya, sama seperti tadi misalkan di terpadu akan dilaksanakan berkumpul dulu ke sekolah ya, karena memang siswa baru itu perlu pengenalan sekolah gitu, hanya untuk pengenalan saja. Di Anur juga sudah dilaksanakan hari Jumat, itu hari Jumat pagi, itu hanya sebentar, hanya untuk pengenalan lingkungan sekolah, pengarahan MPLS yang rencananya tadi dibuat per sesi, tapi akhirnya nanti kami akan infokan kepada siswa bahwa MPLS akan diubah formatnya menjadi secara daring. Itu secara gambaran umumnya ya untuk MPLS. Intinya kami juga dari SMK Anur Ibun sama mengikuti apa arahan dari pihak KCD dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk di KTSP ya, memang ini tidak mudah juga ya kita melakukan pernikahan massal ini. Tidak mudah, kita harus bisa memang mempunyai industri pasangan yang benar-benar sudah memiliki MOU ataupun ikatan dengan sekolah kita gitu. Jadi kembali ke pengawas, jadi saya juga minta nanti solusinya seperti apa untuk KTSP tahun ini, kalau memang harus dicantumkan di tahun ini ada kurikulum antara sekolah dengan pihak industri, ya berarti memang harus segera diupayakan pihak sekolah melakukan koordinasi ataupun rapat tim pengembangan kurikulum ini dengan melibatkan dari pihak industri. Kalau tidak seperti itu ya KTSP kemungkinan besar ya akan tetap hanya mengakomodasi struktur kurikulum yang hanya ada di sekolah saja. Kemudian yang terakhir, ini sebagai juga himbauan, mungkin kalau di SMK Anur Ibun juga sekarang ya mau tidak mau dengan sistem daring ini memang harus menuntut kreativitas kita juga sebagai guru ya dalam hal memberikan pelayanan kepada siswa. Ya hanya sekedar berbagi saja, jadi jangan sampai kemudian nanti pembelajaran daring itu terlalu banyak juga tugas kepada siswa, atau juga soalnya terlalu mudah yang diberikan, yang jawabannya semua itu ada, tinggal searching gitu kan di Google, di apa itu. Nah, berarti memang seperti disampaikan pengawas, ya perlu juga diadakan pelatihan khususnya membuat soal-soal yang tidak bisa jawabannya itu langsung bertanya ke Google gitu. Soal-soal seperti asesmen yang dimulai di saat ini gitu kepada Bapak Ibu guru. Ya, mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan dengan lebih baik, tapi kalau di Anur sendiri memang mau dibenahi ke arah sana. Bahkan saya sempat ngobrol dengan guru-guru ingin menghilangkan soal-soal pilihan ganda yang sifatnya hanya hafalan gitu. Karena kalau dikerjakan di rumah itu
sangat mudah gitu untuk dijawab oleh siswa, tidak ada kemampuan untuk berpikir. Itu saja mungkin Bapak Ibu kurikulum dan juga pengawas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sendiri juga untuk KTSP belum menyelesaikan formatnya seperti apa nantinya, hanya juga menunggu masukan dari Bapak Ibu nanti yang sudah selesai seperti apa idealnya KTSP kita, khususnya yang berada di bawah binaan Pak Topan. Hanya saya berharap mudah-mudahan dengan pandemi ini ya hikmahnya tentu kita sebagai memberi pelayanan kepada siswa ya bisa lebih meningkatkan lagi kualitas kita dari hal pembelajaran gitu. Walaupun berada di rumah, tapi tetap siswa bisa memiliki pola pikir yang berkembang gitu dengan apa yang kita sampaikan. Itu saja. Terima kasih kepada Pak Asep Wahyu atas waktunya dan fasilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun ka Pak Ino. Mangga salajengna Pak Dudi. Naik Pak Dudi naik. Di unmute Pak Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadangu Bapak Ibu, punten. Kadangu Pak, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Topan yang sudah memfasilitasi, sudah memberikan waktu untuk melakukan video conference, juga Pak Asep yang sudah memberikan fasilitas ya sebagai fasilitator untuk melakukan video call ini. Jangan lupa saya ucapkan selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua Bapak Ibu, para PKS dan kepala sekolah yang pada hari ini bisa hadir dalam VidCon pada hari Sabtu ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait yang pertama tentang MPLS. Tadi sudah disampaikan pada prinsipnya sama dengan Pak Ino dan juga Pak Irfan, bahwa MPLS dilakukan secara full daring. Hanya saja mungkin kalau di sini ya siswa diberikan dulu arahan secara langsung, ya bentuknya seperti tadi ya dikumpulkan dulu. Tapi kalau di kami sudah berlangsung waktu hari kemarin hari Jumat. Jadi hari Jumat dikumpulkan siswanya secara bertahap, kemudian diberikan instruksi bagaimana pelaksanaan MPLS tersebut. Ya, yang tentunya pelaksanaannya full daring. Kemudian terkait KTSP, kebetulan kalau secara real bentuk KTSP-nya kami belum selesai membuat KTSP tersebut. Tapi secara perubahan, konsep perubahan itu sudah disusun. Yang pertama tentunya perubahan dalam latar belakangnya karena harus memfasilitasi pandemi, situasi pandemi sekarang COVID-19, maka dalam pendahuluan tentunya harus ada penyesuaian tentang memasukkan pandemi ini ya, memasukkan COVID ini ya. Termasuk nanti dalam dasar hukumnya itu dimasukkan tentang dasar hukum penanggulangan COVID-19. Nah, karena ini akan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kita. Ya, nanti akan terkait dengan muatan kurikulum dan proses pembelajaran. Kalau biasanya kan tatap muka itu 45 menit per jam, maka kita nanti berubah menyesuaikan sesuai dengan yang tadi diarahkan oleh Pak Topan. Ya mungkin diarahkannya tergantung dengan kesiapan sekolah. Apakah tadi maksimal 4 kali 40 menit atau 4 kali berapa? Ya jelas pelaksananya full daring. Ya. Awalnya memang di sekolah di SMK PGRI itu akan melakukan kombinasi antara daring dan luring. Hanya perkembangan kemarin terakhir khususnya di Solokan Jeruk itu ada perubahan status ya, yang awalnya dari zona biru menjadi zona kuning, sehingga ya pelaksanaan BDR itu full daring semuanya tanpa ada luring. Kemudian ini yang perubahan juga ada perubahan tentang kelulusan. Ya, ada perubahan tentang kelulusan yang awalnya salah satu syarat kelulusan itu adalah mengikuti ujian nasional. Nah, tapi karena ujian nasional itu dihilangkan, nah maka mungkin poin untuk mengikuti ujian nasional itu ditiadakan karena akan diganti dengan asesmen. Walaupun sebetulnya sampai saat ini
dasar hukum dari perubahan itu saya belum menemukan. Apakah memang sudah ada dasar hukumnya tentang perubahan dari ujian nasional dan asesmen, termasuk mungkin dasar hukum tentang Merdeka Belajar. Karena saya sudah mencari Merdeka Belajar itu kemarin wacananya, kalau tidak salah Pak Menteri itu baru menyentuh pada pendidikan tinggi di universitas, sementara untuk pendidikan menengah itu belum disampaikan seperti apa konsepnya. Ya, walaupun instruksinya sudah ada, tapi konsep Merdeka Belajar itu untuk di sekolah menengah itu belum ada. Nah, itu mungkin gambaran tentang KTSP yang akan dilaksanakan di SMK PGRI. Jadi secara umum bahwa prinsipnya sama dengan sekolah yang lain tentang pelaksanaannya, hanya mungkin susunannya yang tepat itu ya saya juga belum menyusun dengan detail, baru wacana saja atau baru rancangan saja tentang penyusunan dokumen KTSP. Dan adapun itu tadi yang terakhir dari Pak Ino itu tentang pernikahan antara sekolah dengan industri. Sampai sekarang juga sama dengan Pak Ino ya, kita belum punya konsep yang real seperti apa pelaksanaan pernikahannya. Apakah memang kita menyesuaikan kurikulum di sekolah itu dengan industri, atau sebaliknya sekolah itu menyesuaikan dengan industri menyesuaikan dengan sekolah. Jadi kita masih belum punya gambaran secara rinci seperti apa konsep pernikahannya. Begitu mungkin. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, panah keluarnya. Mangga terus salajengna bade kasaha ya Pak Sep Sahidin, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diberikan rekan-rekan semua yang menanggapi daripada tadi pemateri di depan. Pada prinsipnya sama, jadi kegiatan tes kami laksanakan, dan kami pada hari ini Pak Mas pada di sekolah kami sekarang sedang melakukan siswa datang ke sekolah untuk konfirmasi sehingga siswa sebutkan oleh Pak Dwi itu sama persisnya untuk hari ini. Yang selanjutnya cuma ada penambahan, mungkin bisa diubah rekan-rekan semua bisa mengikuti gitu. Kalau di SMK Bakti Kencana, kalau pembukaan MPK itu biasanya kami sudah Putus-putus Pak Sep suan. Awas siap. Oke. Sekali lagi mungkin Bapak dan Ibu mungkin bisa ya. Kami pada pembukaan MPLS biasanya menggunakan Kapolsek. Jadi materinya sekaligus dengan materi narkoba gitu ya. Nah pada hari ini karena tidak boleh, maka kami melakukan video. Itu artinya videonya diminta dari kepada Kapolsek, kemudian Kapolsek membicarakan hal yang dari Badan MPLS. Kemudian rekaman ini nanti kami sampaikan pada dari. Jadi Bapak dan Ibu bisa dengan sekaligus minta tentang ya. Kemudian yang menanggapi tentang pernikahan massal, untuk sekolah kami khususnya jurusan perawat dan farmasi ini sebetulnya terjadi sudah lama terjadi. Saat ini saya ada guru yang artinya ini sekarang sudah terjalin dan halnya dia dari farmasi apotek juga banyak
sehingga untuk pernikahan Putus-putus Pak Asep, kurang jelas. sudah terjadi sinyalnya Pak Awan. Awan sih. Mahasiswa yang terlibat, artinya bukan terlibatnya dalam artinya rekrutmennya. Nah itu mungkin teman-teman bisa mencari solusi hal lain lah dengan jurusannya masing-masing, otomotif dengan bengkel-bengkel, inginnya ke asro atau gimana, yang dekat dulu kita sentuh sebelum kepada yang jauh. Kemudian ya langkah baiknya kalaupun yang jauh bisa, alhamdulillah. Gitu ya. Nah mungkin itu tambahannya, pada prinsipnya sama lah, nggak ada yang harus saya bahas, yang harus saya tanggapi dari Pak Eno, Pak Dodi, Pak Ivan tuh sama seperti tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga salajengna ka Pak Mangga Pak Dadang. Aya nu bade disampaikan. Nah, rekan oge pangitan ieu mah. Halo? Halo, tiasa ngakuping? Kakuping Pak. Mangga. Rupina sami sareng Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Pak Asep tos memfasilitasi tiasa pikon. Yang terhormat Bapak pengawas, yang terhormat rekan Bapak Ibu selaku kurikulum di sekolah masing-masing. Hampir sami pada prinsipnya sareng nu sanes sok sanaos daring full baik itu KBM maupun MPLS. Tetap hari pertama kami juga mengadakan pertemuan awal teknis beserta menyerahkan modul untuk KBM juga modul untuk MPLS. Jadi hari pertama itu memanggil orang tua dan siswa dengan dibagi-bagi kelompok dengan protokol COVID, teknis, bagaimana cara mengikuti MPLS daring, juga untuk kelas 11-12 bagaimana proses KBM daring, sambil menyerahkan modul untuk 11-12 itu dalam modul KBM, untuk kelas 10 baru mungkin modul untuk MPLS. Itu saja, mungkin sama pada prinsipnya dengan sekolah yang lain. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna daftar hadir nu ngisi neme tilu sakola ti SMK Alur, Bakti Kencana sareng Anur. Mangga sambil yang diisi. Kang salajengna mangga Ibu Atus tiasa lebet. Mangga Ibu. Tiasa di unmute mic-na. Merdeka mana Ibu? Kata napi bade ka Pak Obay lah, mangga Pak Obay. Bismillah. Halo? Ya, Bu. Yo, mangga Pak Obay. Sepatah dua patah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Baiklah, Bapak pengawas, Bapak Haji yang saya hormati, dan rekan-rekan kurikulum yang saya hormati pula. Tidak jauh dari rekan-rekan sebelumnya, bahwasanya di SMK Alur ini pada hari ini adalah mengumpulkan seluruh siswa baru yang mau masuk kelas 10. Tetapi di sini kami batasi satu ruangannya cukup 20 orang saja, sehingga kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kami pun untuk siswa baru ini diberikan diminta nomor HP-nya untuk per kelasnya, nanti dibikinkan grup kelas MPLS, dan nanti materinya akan diberikan secara luring, jadi tidak full daring, luring. Materinya kita share baik berupa video ataupun berupa dokumen pada grup WhatsApp nanti di kelas MPLS tersebut. Kemudian untuk pembelajaran kelas 11 dan 12 mungkin tidak akan jauh berbeda dengan ibu bapak semuanya, yaitu dengan prinsip yang tadi Bapak Haji terangkan, yaitu dengan moda luring. Sehingga nanti sistem pembelajarannya kami pun akan menggunakan aplikasi yang sangat mudah sekali, yaitu WhatsApp group di kelasnya masing-masing, dan nanti untuk pertemuannya kita gunakan Zoom meeting, sehingga nanti anak-anak walaupun nanti di rumah mereka tetap terbimbing, tetap terkondisi kesehatannya, kemudian segala macamnya oleh nanti wali kelas yang memegang grup WhatsApp tersebut. Sehingga insya Allah nanti pembelajarannya yang seperti Pak Haji sarankan, yaitu dengan semi online lah, seperti itu, mungkin semi online untuk pembelajarannya, dan nanti untuk pertemuannya mungkin 1 bulan sekali kita gunakan Zoom karena untuk menghemat kuota tersebut. Dan yang lainnya untuk KTSP Pak, saya juga belum mengembangkan, kita ikuti aja dan kita susun pada berikutnya apa yang telah kita bicarakan. Mudah-mudahan nanti sekolah yang lain bisa share untuk kita ikuti, apalagi yang menjadi tim pengembang kurikulum provinsi, mungkin udah ada yang pelatihan dan segala macam. Kita tunggu saja informasinya sambil kita mengembangkan masing-masing sekolah. Kemudian Pak, untuk satu lagi, untuk masalah pernikahan massal, karena pada awalnya adalah yang dinikah massal atau bukan yang dinikah massal ya, digandeng dulu itu adalah sekolah yang mendapatkan bantuan TEPA kalau tidak salah Pak ya. Sehingga sekolah yang belum memiliki bantuan TEPA itu adalah ya belum memiliki sampai saat ini perusahaan pendampingnya. Karena kan kalau yang mempunyai bantuan TEPA kan udah ditentukan oleh pusat, mungkin ini perusahaannya ini, SMK ini perusahaannya ini, dan ini pun kami ini belum memiliki perusahaan gandengan. Mau dinikahkan massal bagaimana Pak? Kita belum siap perusahaannya. Mungkin kita harus mencari secara mandiri. Mencari secara mandiri, baik itu perusahaan yang masih perawan ataupun yang sudah janda. Mungkin itu aja Pak dari sekolah kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Angga, salajengna Pak Angga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Bapak pengawas, sareng ka Bapak Ibu kurikulum, panginten umum nama sami sareng sakola nu sanes kegiatan MPLS sareng KBM di SMK Yadika, pembelajaran online gitu. Mohon tiasa nganggo grup WA sareng Google Classroom. Sapertos di sasih Maret dugikeun ka sasih Mei.
kanggo MPLS di SMK Yadika di dinten Kemis Pak Haji tos dikumpulkeun kangge konfirmasi siswa anu leres daftar ka Yadika sareng henteu panginten tos 2 dinten sareng ayeuna 3 di Kemis Jumat Sabtu sistemna di sesi Pak